Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh keluarga. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang anggota Dubes berjuang menyelamatkan rombongan anggota Dubes dari negara lain yang berseberangan dengannya di sebuah negara konflik Somalia. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan kedatangan utusan kedutaan Korea Selatan ke negara Somalia yang bernama Kang Dae-jin yang akan dijemput oleh rekan kerjanya sebagai Dubes Korea Selatan yang bertempat di sana yang bernama Han Shin-seong. Saat Dubes Han datang, dia hanya mengambil koper bawaan rekan kerjanya yang diutus beralasan kalau dia harus cepat-cepat menemui Presiden Somalia tanpa mengajaknya ikut. Dengan terpaksa, Dae-jin menggunakan taksi untuk ke kantor Dubes di sana. Saat dalam perjalanan ke kantor Presiden, tiba-tiba para pemberontak Somalia menghadang mereka dan merampas koper yang dibawa Dubes, yang rencananya akan diberikan pada Presiden Somalia. Ternyata Presiden Somalia sangat dikenal diktator dan sangat gampang disogok, bahkan berperilaku sewenang-wenang pada rakyatnya. Sebab itu, rakyat Somalia terus mendesak Presiden agar turun dari bangku kepresidenannya. Sesampai Dubes Han di kantor Presiden, dia ditolak ajudan Presiden untuk menemui Presiden karena tidak memiliki hadiah yang akan diberikan kepada Presiden. Di sana, Dubes Han terkejut melihat Dubes Korea Utara yang bernama Rim Yong-su telah bertemu dengan Presiden Somalia yang tentunya memberikan hadiah untuk Presiden. Dubes Han menyampaikan kepada ajudan Presiden kalau Dubes Korea Utara Yong-su telah menghalanginya untuk menemui Presiden. Akan tetapi, Dubes Han tetap diusir dari kantor Presiden. Di tempat lain, anggota Dubes Korea Utara menemui para perompak untuk mengambil koper yang dijarahnya tadi, serta membayar dengan biaya makanan untuk para anggotanya di sana. Setelah diperiksa isi koper, Dubes Korea Utara Yong-su sangat kecewa kalau isi koper yang dibawa utusan Korea Selatan untuk Presiden hanya barang-barang murahan. Di kantor Dubes Korea Selatan, Dubes Han dan Dae-jin serta anggotanya meyakini perampokan tadi siang ulah dari anggota Dubes Korea Utara yang tidak ingin Korea Selatan menemui Presiden Somalia. Tak lama berselang, Menteri dari Korea Selatan menelpon Dubes Han kalau Presiden Korea Selatan menanyakan hasil dari pertemuan dengan Presiden Somalia. Akan tetapi, Dubes Han tak hilang akal mengatakan kalau jaringan telekomunikasi sedang bermasalah. 들리거든요. 장관, 발전기 문제인가? Dae-jin mengatakan kalau dia mendapatkan informasi dari seorang wartawan yang dibayarnya tentang perdagangan senjata ilegal di Somalia dari Korea Utara yang akan digunakan untuk aksi pemberontakan menurunkan Presiden Somalia. Keesokan harinya, Dubes Han dan Dae-jin bertemu dengan Menteri Somalia membicarakan rencana pemberontakan yang akan dilakukan rakyat Somalia yang dibantu oleh pemerintah Korea Utara. Akan tetapi, Menteri Somalia tidak mempedulikannya. Malahan, dia meminta imbalan yang banyak kalau ingin informasi yang diberikannya diberitahu kepada Presiden Somalia. Merasa permintaan menteri tidak beralasan, Dubes Han dan Dae-jin langsung pergi. Tidak berselang lama, Dubes Han dan Dae-jin melihat Dubes Korea Utara memberikan bungkusan kepada Menteri Somalia yang diyakini kalau itu adalah isinya uang. Dengan kesal, Dubes Han segera mendatangi Dubes Korea Utara, mengatakan kalau Korea Utara terus menghalang-halanginya untuk tidak menemui Presiden Somalia. Dubes Korea Utara juga mengatakan kalau pemerintah Korea Selatan telah memfitnahnya melakukan penjualan senjata ilegal pada rakyat Somalia untuk memberontak. Tak lama kemudian, di luar kantor, tiba-tiba demo besar-besaran pemberontakan Somalia terjadi yang mengakibatkan menteri yang akan pergi kembali masuk ke dalam kantor. Menteri Somalia mengatakan kalau sebaiknya kita kembali ke tempat masing-masing sampai situasi telah aman. Di kantor Dubes Korea Selatan, seluruh anggota hanya bisa berdiam hingga larut malam. Tak lama kemudian,
seseorang mengetuk pintu yang ternyata seorang warga Somalia yang terluka parah. Diketahui dia adalah salah satu dari anggota pemberontak Somalia. Salah seorang anggota Dubes mengatakan kalau para polisi Somalia mengetahui kita menyembunyikan salah seorang pemberontak, ini akan menjadi masalah besar dan bisa jadi kita orang Korea Selatan yang akan dituduh dalang dari pemberontakan Somalia. Ternyata polisi pun datang yang merasa kalau salah seorang pemberontak masuk ke dalam kantor Dubes. Akan tetapi salah seorang anggota Dubes menghalangi polisi untuk masuk. Untung saja Dubes Han datang untuk menghentikan polisi yang ingin menggeledah kantornya. Dengan meyakinkan para polisi dan menunjukkan kalau dia salah seorang anggota diplomat, polisi pun percaya dan pergi. Dubes Han langsung masuk ke kantor melihat pemberontak yang ternyata dia telah pergi dan kabur. Di luar, saat pemberontak tersebut kabur, tiba-tiba dia ketahuan oleh polisi dan memukulnya dengan keras hingga tewas seketika. Keesokan harinya, demo besar-besaran terus terjadi, menunjukkan agar presiden yang sekarang segera mundur dari jabatannya karena sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin yang dianggap menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, para pemberontak tidak segan-segan akan melawan siapa saja yang menyuplai bantuan untuk pemerintah. Di tengah kondisi yang makin mencekam, Dubes Han berencana memulangkan seluruh anggota keluarganya ke Korea Selatan. Akan tetapi karena konflik yang makin mencekam, seluruh aset transportasi ditutup dengan alasan keamanan. Di sisi lain, para pendemo juga menyerang seluruh kantor Dubes yang mereka temui, sehingga para aparat tidak bisa melawan dan hanya membiarkan itu terjadi. Akhirnya, tentara dengan jumlah besar berhasil mengusir para pendemo yang tentunya banyak di antara mereka yang terluka, bahkan banyak yang tewas. Di radio, pemimpin pemberontak mengumumkan bagi siapa saja yang bisa menangkap presiden dan anggotanya akan diberi imbalan yang sangat besar. Dan jika orang-orang yang biasa mendukung pemerintah mau membelok dan mendukung pemberontak Somalia, dia akan dilindungi beserta seluruh keluarganya. Pada malam hari, Dubes Han dan seluruh anggota mencari cara agar bisa terhindar dari konflik yang tentunya sudah hampir keseluruhan tempat dikuasai para pemberontak. Bahkan para pejabat telah lebih dulu melarikan diri keluar dari negara Somalia. Akhirnya mereka bersepakat meminta perlindungan ke kantor kemiliteran di kota sebelum para pemberontak datang. Keesokan harinya, para pemberontak memasuki kota dan memberikan senjata pada penduduk tanpa kecuali, sehingga semua orang-orang pemerintahan yang ditemui mereka tidak segan-segan akan dipukul secara bersama-sama, bahkan dibunuh. Di bandara, terlihat ratusan orang yang ingin keluar dari negara Somalia, termasuk Dubes Han dan seluruh anggotanya. Akan tetapi, mereka tidak bisa menaiki pesawat dengan mudah, biarpun dia seorang anggota diplomat. Karena setiap orang yang akan naik pesawat, sudah ada ketentuan khusus jika negara tersebut mengirim pesawat evakuasi untuk rakyatnya. Bahkan, anggota Dubes Korea Utara juga tidak bisa melakukan penerbangan keluar dari Somalia. Hari demi hari, kota Somalia tak henti terdengar teriakan, pembakaran, bahkan pembunuhan yang membuat kondisi makin mencekam. Perang antara pemberontak dan pemerintah kian terus terdengar di berbagai wilayah. Dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan, seluruh anggota Dubes Korea Selatan hanya bisa bertahan di kantornya. Di tempat Dubes Korea Utara, mereka menemui para pemberontak yang sebelumnya mereka bersekutu dengannya untuk meminta dicarikan jalan agar keluar dari kota menuju negara Korea Utara. Akan tetapi, keadaan kini berubah. Mereka langsung menghajar orang Korea Utara dan menjarah apa saja yang mereka temui. Setelah para pemberontak pergi, Dubes Korea Utara bersepakat untuk pergi ke kantor Dubes Korea Selatan. Yang diketahui, di sana terdapat pengamanan para polisi Somalia. Dengan cepat, mereka segera ke sana. Akan tetapi, dalam perjalanan,
mereka kepergok 3 orang anak kecil pemberontak yang menertawakan mereka sambil menakut-nakuti mereka dengan tembakan. Seluruh anggota segera lari kocar-kacir menuju kantor Dubes Korea Selatan. Mulanya, salah seorang bawahan Dubes tidak mau kalau kita berlindung di kantor Dubes Korea Selatan. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang sangat genting. Dubes Han dan Dae-jin mendengar percakapan mereka dan menanyakan pada Dubes Korea Utara maksud kedatangannya. Dubes Korea Utara meminta pertolongan untuk berlindung di kantor Dubes Korea Selatan. Semula, Han dan Dae-jin menolaknya karena perselisihan di antara kedua kedutaan. Akan tetapi, Dubes Han tidak tega melihat keluarga seluruh anggota Dubes Korea Utara yang sangat ketakutan dan mengkhawatirkan. Akhirnya, Dubes Han dan Dae-jin mempersilahkan mereka berlindung di kantor Dubes Korea Selatan. Seluruh anggota Dubes Korea Selatan menjamu seluruh anggota Dubes Korea Utara untuk makan dengan makanan seadanya. Semula, Dubes Korea Utara terlihat tidak mau makan, yang merasa takut kalau mereka akan diracuni. Dubes Han sadar pikiran mereka dan langsung menukarkan makanan Dubes Korea Selatan dengannya. Akhirnya, mereka makan bersama tanpa rasa curiga. Selesai makan, salah seorang anggota Dubes Korea Utara menemukan surat dokumen konferensi palsu yang dibuat Dae-jin. Mereka pun harus berkelahi. Dubes Han dan Dubes Korea Utara segera melerai mereka berdua dan mengatakan sudah saatnya perselisihan ini dihentikan karena kita sama-sama berusaha melakukan cara kotor untuk mengambil perhatian presiden. Yang paling penting saat ini bagaimana cara kita semua bisa keluar dari konflik Somalia. Dalam perundingan, mereka sepakat untuk meminta bantuan ke kantor sekutu mereka masing-masing untuk meminta pertolongan. Dubes Korea Selatan akan pergi ke kantor Dubes Italia dan Dubes Korea Utara akan menuju kantor sekutunya Dubes Mesir. Apapun hasil keputusan dari masing-masing sekutu, yang jelas kita sudah berusaha. Pada pagi hari, mereka segera ke tempat tujuan masing-masing. Setiba Dubes Han di kantor Italia, Han meminta bantuan pada Dubes di sana yang mengatakan kalau sore ini akan ada pesawat palang merah dari Kenya. Akan tetapi, Dubes Italia tidak mengizinkan orang dari Dubes Korea Utara untuk ikut yang beralasan mereka tidak ada hubungan diplomatik dengan mereka. Mendengar keterangan Dubes Italia, Han langsung berbohong demi kemanusiaan, mengatakan kalau Dubes Korea Utara telah membelot dan bergabung dengan Dubes Korea Selatan. Mendengar keterangan Dubes Han, Dubes Italia mengizinkan mereka untuk segera datang sore ini karena pesawat tidak akan berhenti lama. Dubes Han dan anggotanya segera kembali ke kantor mereka sambil meminjam beberapa mobil. Di sisi lain, Dubes Korea Utara tidak dapat bantuan dari Dubes Mesir karena sudah banyak orang-orang yang menumpuk di sana untuk diselamatkan. Mereka semua terpaksa kembali ke kantor Dubes Korea Selatan. Di kantor Dubes Korea Selatan, akhirnya Dubes Korea Utara setuju dengan rencana Dubes Korea Selatan untuk berangkat dengan Dubes Italia. Akan tetapi, sebelum pergi, mobil mereka ditempel dengan buku agar mengurangi tembakan para pemberontak saat bertemu. 이게 이 안에서 이래 운전을 해. Pada siang hari, mereka segera berangkat dan sampai di perbatasan. Saat mereka diperiksa, mobil di belakang tak sengaja mengeluarkan bendera putih yang ternyata benderanya tersangkut. Para penjaga di sana mengira kalau kayu tersebut adalah senjata dan menembaki mereka semua. Seluruh rombongan harus mundur agar tidak mati sia-sia.
Di tengah-tengah pengejaran dan pelarian, mereka terpaksa melewati para anak-anak pemberontak yang juga menyerang mereka. Akhirnya, mereka sampai di kantor Dubes Italia. Saat akan masuk ke dalam gerbang kantor, tiba-tiba dari belakang mereka, beberapa orang pemberontak menembaki mereka secara membabi buta. Tak lama berselang, mobil Dubes Korea Utara datang yang juga dikejar polisi perbatasan. Dengan cepat, tentara yang berada di Dubes Italia memberitahu agar tembakan mereka dihentikan, yang membuat polisi perbatasan dan para pemberontak menghentikan tembakan. Dubes Han segera bersuara mengatakan kalau mereka anggota diplomat Korea Selatan. Dubes Han segera menemui anggota Dubes Korea Utara di dalam mobil. Sayangnya, salah seorang anggota Dubes Korea Utara tewas ditembak saat mobil berhenti, ditembak polisi perbatasan tadi. Pada sore hari, akhirnya seluruh rombongan Dubes Italia dibawa ke bandara dengan aman melewati penjagaan polisi serta kelompok pemberontak. Di dalam pesawat palang merah, seluruh anggota Dubes Korea Utara tak henti mengucapkan terima kasih kepada Dubes Han dan anggotanya karena dengan tulus telah membantu kepulangan mereka semua. Akhirnya, rombongan tiba di bandara Kenya yang telah ditunggu pemerintah Kenya, para dokter, dan tentunya para anggota Dubes Korea Utara dan Selatan. Sebelum turun dari pesawat, Dubes Han meminta agar kita satu sama lain pura-pura saling tidak mengenal, karena Dubes Han mendapat informasi kalau Dubes Korea Selatan yang berada di bandara akan mempermalukan anggota Dubes Korea Utara. Mendengar saran dari Dubes Han, seluruh anggota Dubes Korea Utara menyetujuinya karena pasti mereka akan dipermalukan. Saat turun dari pesawat, masing-masing anggota Dubes saling tidak menoleh, seakan-akan saling tidak mengenal, dan menaiki bis mereka masing-masing. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Ketulusan adalah modal yang paling berharga untuk mencapai kedikjayaan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.